wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang pelaksanaan dan instrumen deteksi dini tumbuh kembang anak usia dini. Saya di sini akan menjelaskan tentang KPSP atau kepanjangan dari Questionnaire Pra-Screening Perkembangan. KPSP ini merupakan salah satu alat screening atau deteksi yang diwajibkan oleh Depkes untuk digunakan di tingkat pelayanan kesehatan primer. KPSP ini disebut merupakan suatu daftar pertanyaan singkat yang ditunjukkan kepada orang tua dan dipergunakan sebagai alat untuk melakukan screening pendahuluan perkembangan anak usia 3 bulan sampai dengan 7 bulan. Instrumen ini ditunjukkan bukan hanya untuk tenaga kesehatan di puskesmas dan sejajarnya saja, seperti dokter, bidan, perawat, ahli gizi, penyuluh kesehatan masyarakat, dan tenaga kesehatan lainnya yang peduli anak, tetapi juga untuk mitra strategi lainnya. Dalam hal ini adalah pengasuh atau guru pendidik anak usia dini. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah perkembangan anak normal atau tidak. Adapun jadwal pemeriksaan KPSP rutin adalah pada umur 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, dan 72 bulan. Yang kedua, tentang tahap perkembangan dan stimulasi pada usia 36 sampai 48 bulan. Stimulasi dini tumbuh kembang anak adalah kegiatan merangsang kemampuan dasar anak umur 0 sampai 6 tahun. Agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal, maka setiap anak perlu mendapat stimulasi rutin sedini mungkin dan terus-menerus pada setiap kesempatan. Stimulasi merupakan salah upaya untuk mencerdaskan anak. Stimulasi harus dilakukan sedini mungkin, bahkan sejak masih dalam kandungannya. Sebaliknya dilakukan stimulasi terhadap semua aspek perkembangan dengan melibatkan semua anggota keluarga. Kurangnya stimulasi dapat menyebabkan penyimpangan tumbuh kembang anak, bahkan gangguan yang menetap. Anak yang lebih banyak mendapat stimulasi cenderung lebih cepat berkembang. Stimulasi ini juga berfungsi sebagai penguat. Memberikan stimulasi yang berulang dan terus-menerus pada setiap aspek perkembangan anak berarti anak telah memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Tahap perkembangan dan stimulasi anak usia 36 sampai 46 bulan. Gerak halus seperti bermain puzzle yang lebih sulit, menyusun balok-balok, menggambar yang lebih sulit. Beri anak gunting, tunjukkan cara menggunting, beri gambar besar untuk menggunting. 3. Ajak anak membuat buku cerita gambar, tempel, gunting gambar dari majalah tua atau brosur. Tunjukkan pada anak cara menyusun, menggunting, menggambar tersebut sehingga menjadi suatu cerita menarik. Dan lain-lain sebagainya. Ya, selanjutnya yaitu bagian C, tahap perkembangan dan stimulasi pada usia 48 sampai 60 bulan. Tahap perkembangan usia 48 sampai 60 bulan itu anak bisa berdiri satu kaki selama 6 detik, melompat-lompat dengan kaki satu, melompat-lompat menggunakan kaki sebelah, menari, menggambar tanda sila, menggambar lingkaran, senang menyebut kata-kata baru, bicaranya mudah dimengerti, menyebut angka, menghitung jari, sudah bisa menyebut nama-nama hari, sudah bisa berpakaian sendiri tanpa dibantu, menggosok gigi tanpa dibantu, senang bertanya tentang sesuatu. Tahap
stimulasi usia 48 sampai 60 bulan. Stimulasi yang perlu dilanjutkan yaitu ajari anak bermain puzzle, menggambar, menghitung dan melompokkan, memotong dan menempel gambar. Konsep tentang separuh atau satu yaitu bila anak sudah bisa menyusun puzzle, ajak anak membuat lingkaran dan segi 4 dari kertas atau karton, gunting 2 bagian. Menggambar yaitu anak belajar menggambar baju, menggambar pohon, bunga, matahari, kayak gimana, menggambar pagar di depan rumahnya masing-masing misalnya, kalau misalkan di depan rumahnya menggunakan pagar dan sebagainya. Mencocokkan dan menghitung yaitu bila anak sudah bisa berhitung dan kenal angka kartu yang ditulisi angka 1 sampai 10, letakkan kartu itu di atas meja, minta anak menghitung benda-benda kecil yang ada di rumah seperti kacang, batu kerikil, biji sawo. Nah iya, kalau misalkan udah bisa berhitung, kayak ada pulpen, misalkan ada pulpen di rumah, nemu pulpen di rumah 5, terus si ibunya nanya, itu coba kita hitung itu ada berapa pulpen, terus nemu apa lagi, pot bunga atau apalah sesuatu yang bisa dihitung. Ajak anak, coba sebutin hitung ada berapa jumlah pot bunga itu, ada berapa jumlah bantal itu, dan sebagainya. Ajari anak menggunting dengan rapi, membandingkan besar atau kecil, banyak atau sedikit, berat atau ringan, yaitu dengan mengajak anak bermain menyusun 3 buah piring berbeda atau 3 gelas diisi air dan dengan isi tidak sama dengan menyusun piring atau gelas tersebut dari yang ukuran kecil sedikit ke besar atau banyak atau dari ringan ke berat. Berkebun, yaitu dengan mengajak anak menanam biji kacang tanah atau kacang hijau di dalam gelas aqua bekas yang telah diisi tanah. Bantu anak menyiram tanaman tersebut setiap hari. Ajak anak memperhatikan tumbuhannya dari hari ke hari. Bicarakan mengenai tanaman, binatang, dan anak-anak tumbuh atau bertambah besar. Nah, kan sekarang lagi marak yang bikin tanaman bunga. Nah, di situ ajak anak buat menanam bunga, kayak bunga apa aja, dari yang tadinya kecil, setiap hari nanti kita ajak anak untuk menyiram bunga tersebut hingga nanti kelihatan bagaimana tanaman itu tumbuh. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu tahap perkembangan dan stimulasi pada usia 60 sampai 72 bulan. Tahap perkembangan usia 60 sampai 72 bulan itu anak sudah bisa berjalan lurus, berdiri dengan satu kaki selama 11 detik, menangkap bola kecil dengan kedua tangan, menggambar segi 4, mengerti lawan kata, menjawab pertanyaan tentang benda terbuat dari apa dan kegunaannya apa, mengenal angka, bisa menghitung angka 5 sampai 10, mengenal warna-warni dan sudah bisa mewarnai, berpakaian sendiri tanpa dibantu. Tahap stimulasi usia 60 sampai 72 bulan. Yaitu dorong agar anak dan temannya main bola. Permainan menjaga keseimbangan tubuh seperti berlari, lompat dengan satu kaki, lompat jauh dan sebagainya. Ajari anak naik sepeda atau bermain sepatu roda. Beritahu anak hal-hal untuk keamanannya. Bila anak sudah bisa naik sepeda atau main sepatu roda dan mengerti serta mematuhi peraturan untuk keselamatan dan keamanan, beri anak kesempatan naik sepeda atau main sepatu roda agak jauh dari rumah. Terus bantu anak menulis namanya, kata-kata pendek serta angka-angka
angka-angka, ajak anak bermain, berhitung. Nah, seperti mengerti ukuran urutan kegiatan, berlatih mengingat-ingat kayak mengingat angka, mengingat warna-warna, kayak kita mengenalkan angka 1 sampai 5. Nah, coba anak suruh mengingat-ingat ini angka berapa, semisal kita nunjukin angka 2. Ini coba ini angka berapa? Kita nunjukin angka 5, ini angka berapa? Nah, nanti anak itu akan mengingat, oh tadi angka segini, oh tadi angka 5, oh tadi angka 2. Oh, angka 2 bentuknya kayak gini. Oh, angka 5 bentuknya kayak gini. Oh, angka 3 bentuknya kayak gini. Nah, kayak gitu. Bermain berjualan. Anak-anak seusia ini senang bermain berjualan. Kumpulkan hasil kebun seperti buah, sayur, atau barang bekas seperti buku, mainan. Gunakan benda-benda tersebut untuk berjualan dengan teman-temannya. Nah, bukan biasanya, yang sering saya lihat, anak-anak itu sering kayak main berjual-jualan pakai boneka-bonekaan kayak gitu. Jadi kayak bahasa Sundanya tuh BP-BPan gitu ya. Nah, kalau di BPPN kan ada pakai baju, terus main ke sana lah sama temennya gitu kan, kayak anak ngomong sendiri kayak gitu. Tapi ada alat peraganya. Jadi anak tuh terbayang kayak gimana berjualan tuh. Bantu anak menghitung benda-benda yang dikumpulkan dan menyusunnya dengan rapi. Bicarakan dengan anak apa yang sedang Anda berdua lakukan, seperti belajar masak. Ajak anak memasak sebuah resep kue yang sederhana. Bicarakan tentang menimbang dan mengukur bahan-bahan serta mengaduk adonan. Setelah selesai masak, minta anak membantu mencuci alat masak yang kotor. Nah, kayak di sini bicarakan tentang menimbang dan mengukur bahan-bahan serta mengaduk adonan. Nah, di situ pula kita bisa ajari anak untuk mengingat-ingat cara mengingat-ingat sesuatu. Kalau kayak tadi kita tuangkan tepung. Kita nuangin tepung bareng-bareng. Nah, si anak bisa tahu, oh ini namanya tepung. Tuangkan gula, oh ini namanya gula putih, oh ini namanya gula merah. Kegunaannya buat apa? Nah, kayak gitu. Mengenal waktu. Buat jam dari kertas atau karton dengan 2 buah jarum penunjuk. Letakkan jarum menunjuk pada waktu makan siang, waktu makan malam, dan waktu lainnya yang berarti bagi anak. Mulai dengan yang mudah, misalnya angka 12 waktu makan siang, angka 6 waktu makan malam. Setelah anak mengerti, ajari yang lebih sulit, misalnya jam 12.30 atau jam 6.30. Nah, di situ kan kayak jam angka 6, 12, angka 6, 12, dan ke-6 lagi. Nah, kayak gitu. Anak bisa tahu, oh jam 6 pagi. Oh jam 6 pagi untuk makan, untuk sarapan, atau jam 7, jam 6 lah kayak gitu sarapan pagi. Jam 12 waktunya makan siang. Makan malam misalnya jam 6 sore berarti makan malam. Nah, kita ajari anak, kenalkan anak juga kayak waktu jam 9, jam setengah 7, jam 6.30, jam 12.30 itu jam berapa sih disebutnya? Bisa jam 12.30 itu kan jam setengah 1 gitu kan, lebih gampangnya. Nah, ajari anak itu agar mengenal lebih detail, lebih gampang, lebih mudah. Teruskan berlangganan majalah anak atau meminjam buku-buku anak dari taman bacaan atau perpustakaan. Buat agar anak Anda sering melihat Anda membaca buku. Sering-sering membaca buku, kemudian dibicarakan bersama. Setelah selesai membaca sebuah cerita pendek, tanya pada anak beberapa pertanyaan. Seperti mengenal benda yang serupa dan berbeda. Bantu anak mengenal benda yang serupa dan yang berbeda. Tanya pada anak, perbedaannya radio sama televisi apa? Kursi sama bangku apa? Pisau sama garpu apa? Bunga sama pohon apa? Cermin
sama kaca jendela apa? Tanyakan persamaannya sepeda sama sepeda roda 3, kapal-kapal terbang, dan lainnya. Nah, kayak kita tanyakan perbedaannya kursi sama bangku itu apa. Kadang kayak pisau sama garpu kegunaannya beda. Pisau buat memotong, garpu buat apa ya? Buat ngambil makanan. Iya, buat ngambil makanan. Nah, di situ juga bisa kita berlatih mengingat-ingat. Mengenal rambu atau tanda lalu lintas. Ajari anak mengenal rambu atau tanda lalu lintas. Misalnya tanda dilarang parkir, dilarang stop, jalan berliku-liku satu arah, silakan belok, tanda kereta api lewat, dan lainnya. Nah, kan di jalan pasti kan anak sering nemu trotoar kayak gitu, kayak perempatan atau persimpangan lah yang ada lampu merahnya, lampu kuningnya, lampu hijaunya. Nah, di situ kan gampang. Anak juga pasti sudah tahu warna hijau kayak gimana, warna merah kayak gimana, warna kuning kayak gimana. Nah, kita ceritakan kepada anak warna hijau itu buat apa, warna hijau itu kegunaannya apa, merah apa, kuning apa. Sehingga anak juga bakalan tahu. Dorong agar anak berpakaian sendiri, menyimpan mainannya tanpa bantuan Anda, dan membantu kegiatan di rumah seperti memasak, bersih-bersih rumah, dan sebagainya. Ajak anak berbicara tentang apa yang dirasakan anak, ikutkan anak dalam acara makan sekeluarga. Rencanakan kegiatan keluar sering-sering, beri anak kesempatan mengunjungi tetangga, teman, dan saudara tanpa ditemani Anda. Suruh main gitu ya, mungkin. Beri anak kesempatan memilih acara televisi yang ingin dilihat, tetapi Anda tetap membantu memilihkan acara. Batasi waktu menonton televisi tidak lebih dari 2 jam sehari. Lihat dan bicarakan beberapa acara yang dilihat dan didengar bersama. Nah, kita sebagai orang tua, sebagai pembimbing, kita harus pinter-pinter memberi asupan bermain pasif. Iya, asupan bermain pasifnya kayak nonton televisi kayak gitu, kita harus awasi anak. Takutnya anak nonton yang nggak harus ditonton gitu, yang nggak harus ditonton. Berkomunikasi dengan anak, luangkan waktu setiap hari untuk bercakap-cakap dengan anak. Jangan sampai kita sebagai orang tua di rumah bareng sama anak-anak tapi kita cuek gitu bergaul dan berteman. Pada umur ini, anak-anak senang sekali bergaul dan membutuhkan teman sebaya untuk bermain. Bantu dan beri anak kesempatan berkumpul dengan teman-temannya. Suruh anak bermain, bergaul sama teman-temannya, tapi kita juga harus pinter-pinter mengajari kepada anak bagaimana kita cara berteman yang baik, memilih teman yang baik, agar perilaku tersebut bisa tertanam sampai besar. Mematuhi peraturan keluarga. Buat persetujuan dengan suami atau istri Anda mengenai peraturan keluarga. Sertakan anak pada pertemuan keluarga ketika membicarakan peraturan tersebut. Nah, itu tentang tahapan perkembangan dan stimulasi anak. Mungkin cukup sekian ya materi yang kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga dapat disimak oleh teman-teman. Maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.